Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah pada hari Sabtu kedua di malam minggu bertempat di Masjid Baitul Muttaqin tanggal 10 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dan sehat afiat, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyari wa taraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyari wa taraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyari wa taraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya, masih membicarakan masalah najis. Baik, najis ada yang sudah dibahas. Ini membicarakan masalah najis hukmiyah dan ainiyah. Yang sebelumnya diulang ya, karena puasa kemarin sempat takut lupa. Najis terbagi 3, ada berat, ada ringan, ada sedang. Yang berat anjing dan babi, dan cabang dari keduanya. Misalnya kucing tapi bapaknya anjing, atau ibunya anjing tapi wujudnya kucing, kan bisa kawin silang. Maka kucing ini menjadi najis berat. Ya, najis anjing dan kucing. Anjing dan babi, dan cabangnya, anaknya, furu'nya. Najis berat ini maka wajib dibersihkan. Pertama, bersihkan ainnya, zatnya tuh yang terkena najis anjing. Kalau sama-sama kering nggak jadi masalah, cuma kalau kejilat kan basah. Nah, cara pencuciannya yaitu 7 kali dengan basuhan air, salah satunya dicampur dengan tanah. Ya, tanahnya nggak sampai kayak lumpur blok gitu kayak dodol, nggak ya, asal keruh ya, kayak air kali gitu. Ambil air suci mensucikan, kemudian ambil tanah yang suci mensucikan, dicampur ya. Nah, itu untuk basuhan kita, mau yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga sampai yang ke-7 silahkan. Cuma yang afdol yaitu basuhan pertama, kita basuh dengan air campur tanah. Kemudian basuhan kedua misalnya pakai gayung atau pakai gelas, basuhan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7 selesai sudah. Najisnya insya Allah ya hilang menurut imam fikih kita. Nah, kemudian setelah itu kita mau mandi, kita mau pakai sabun, nggak jadi masalah. Ya, ini bukan masalah di zaman Nabi ada sabun nggak ada sabun, bukan. Tapi ikutin apa yang diajarkan Nabi, pakai tanah, salah satunya pakai tanah 7 kali basuhan. Itu ikutin Nabi. Setelah selesai mau pakai sabun, mau pakai apa terserah. Tapi subhanallah dalam ilmu kedokteran, najis anjing dan najis babi tidak hilang melainkan dengan tanah. Ya, bukan di zaman Nabi karena nggak ada sabun. Bukan itu masalahnya. Ya, ini salah satu ta'abudiyah. Mengikuti ibadah, kemudian mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian najis ringan. Najis ringan ini hanya kencing bayi. Bayinya
Bayi kan banyak. Balita, bayi di bawah 5 tahun. Bayinya ini yaitu umurnya tidak lebih dari 2 tahun secara hijriah, bukan tahun Masehi. 2 tahun hijriah. Kemudian syaratnya yaitu kencing. Bayinya laki-laki, bukan perempuan. Ya. Syaratnya yaitu ansobi, bukan sobiyah. Sobi, bayi laki-laki. Kemudian belum umur lebih dari 2 tahun secara tahun hijriah. Paham di sini? Ya, kemudian baulan, kencing, bukannya bukannya pup, bukan kotorannya tapi kencing. Kemudian syaratnya lagi yaitu tidak makan sesuatu melainkan hanya susu ibu, ASI. Tambah-tambahan nggak jadi masalah. Tapi kalau udah susu ibu disetopin dari 5 bulan, 6 bulan, setahun, maka lebih dari itu dan najisnya sedang. Udah paham ya? Udah diajarin tuh, ingat-ingat. Cara pencuciannya, tentu kalau kencing bayi kan masih dikit. Nah, maka cukup dicipratkan dengan air, nggak usah pakai dibasuh. Ya, nggak usah pakai dibasuh. Nggak usah. Cukup apa? Dicipratkan dengan air. Syarat dicipratkan yaitu cipratannya melebihi dari banyaknya najis kencing tersebut. Ya, sudah. Kemudian najis ringan. Najis ringan ini berarti bukan najis berat, bukan najis sedang, bukan najis ringan, bukan najis berat. Paham di sini? Najis ringan ini sisanya artinya bukan najis ringan, bukan najis berat. Berarti bukan najis anjing, najis babi, juga bukan najis yang anak bayi. Lebih dari itu, maksudnya selain yang 3 itu, selain najis berat dan selain najis ringan, maka seluruhnya najisnya sedang. Apakah kencing, kotoran binatang, kotoran manusia, nanah, darah, khomer yang sudah pernah dibahas, itu adalah najisnya sedang. Nah, najis ini sedang ini ada 2 bagian. Ya, ada yang hukmiyah, ada yang ainiyah. Nah, ini yang kita bahas. Ya. An-najasatul mutawassithah. Najis yang pertengahan, najis sedang. Ya. Kenapa dikatakan najis sedang? Karena di anna syari' tawassat fi hukmiha. Hukumnya di pertengahan, hukumnya sedang. Tanqasimu, terbagi hadihin najasah ila kismaini, terbagi dalam 2 bagian. Najis sedang terbagi dalam 2 bagian. Yang pertama najasatun hukmiyah. Yang pertama najisnya pertengahan ini terbagi 2. Yang pertama najis hukmiyah. Kenapa dikatakan hukmiyah? Wahia allati la laun wala rihun wala malaha wala to'amalaha. Dikatakan najis hukmiyah, yaitu ia najis, hukumnya najis, tapi tidak ada warnanya, tidak ada baunya, tidak ada rasanya. Warnanya nggak ada, baunya, misalnya ada tai ayam, ya, baunya nggak ada, warnanya juga nggak ada, tapi itu kena najis. Misal udah lama lah, ya, atau udah kering, kemudian udah dikerok. Tanda-tanda dari warna nggak ada, rasa nggak ada, bau pun tidak ada. Ya, paham di situ? Ya. Sababu tasmiyah bil hukmiyah, sebab dinamakan najis hukmiyah di annana hakamna ala mahali binajasatihi itu. Karena kami hukumkan di tempat tersebut dengan najisnya. Biduni wujuhi, ya, sifatin min sifatiha, dengan ketiadaan wujud daripada sifat-sifatnya. Wujud sifatnya itu laun, rih, tokmunnya tidak ada, rasanya, baunya tidak ada di tempat itu, warnanya nggak ada di tempat itu yang terkena najis, tapi itu najis, maka najis ini namanya hukmiyah. Misal, ya, tali jemuran kena kecil ya kan nanti suka jemur sembarangan di mana aja, handuk-handuk basah. Kalau kering nggak jadi masalah, basah. Makanya nanti lihat, aneh kenapa tuh? Ya, jemur sesuatu yang basah nggak sembarangan. Karena banyak tempat-tempat yang tuh bekas berak kucing sih nggak dia, berak kutilang, burung dan sebagainya, atau bekas apapun yang terkena najis, berak, cicak. Cuma udah kering, mungkin udah inti bersih-bersihin doang, tapi nggak secara hukum.
baunya nggak ada, ini nggak ada, ya di tempat tangga dan sebagainya, kan kita sembarangan naruh, nyuci basah masalahnya, bukan kering. Hukumnya najis itu karena nggak dibersihkan secara syariat. Warna memang nggak ada, bau nggak ada, tapi hukumnya najis, terkena inti yang basah atau dibawa sholat, sesuatu yang dibawa sholat. Kenapa Anda bilang ke handuk? Karena kalau handuk inti najis, ntar kan badan inti basah. Pakai apaan? Inti kalau mandi pakai apa sih? Pakai handuk atau pakai daun pisang? Pakai handuk kan? Handuk pun harus bersih itu. Jangan sampai najis, bekas kena kencing atau apa, nyampur. Ya, sama anak, bekas anak kencing sembarangan dan sebagainya. Inti pakai, badan inti jadi apa? Kena najis. Bawa sholat, nggak sah hukumnya. Sebab gue tahu hadisnya. Semua amal ibadah ditolak oleh Allah Ta'ala kalau sholatnya enggak benar. Tapi kalau sholatnya benar, maka semua amal diterima dengan mudah. Itu hadis Nabi. Setan hafalan dia daripada kita. Sholat inti benar, amal-amal yang lain inti benar. Bahkan Allah akan tarik inti kepada ibadah yang lebih bagus. Bahkan inti dicegah dari perbuatan keji dan munkar. Gak bakalan inti bakal nilep korupsi, gak bakal berbuat ini gara-gara sholat inti benar. Allah yang jamin, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, perbuatan jelek, perbuatan maksiat. Allah udah kasih wewenang sama sholat untuk memfilter manusia tersebut. Makanya benerin aja sholat. Maka teman kita yang masih mabuk atau apa, benerin aja sholatnya. Kalau sholatnya udah benar, ntar Allah yang jauhkan itu dari perbuatan itu. Ini hidayah taufik dari Allah. Penyebab kita dapat taufik, hidayah dan sebagainya, rapiin hubungan kita sama Allah. Kalau hubungan inti sama Allah rapi, benar, hubungan inti sama dunia ini Allah kasih rapi. Bagaimana kita mau rapi urusan dunia? Hubungan sama Allah aja terbengkalai di salah satunya ini masalah najis. Makanya kata Nabi paling banyak azab di dalam kubur masalah najis kencing, minal baul. Ya, maka jangan dianggap enteng. Makanya setan godain kita. Jangan duduk di majlis-majlis yang dimanapun yang ada hukum-hukum fikih. Terutama di dalam masalah sholat. Dibisikin kalau bisa, jangan. Yang lain disuruh gitu. Setan tuh laknatullah alaih. Ya, cuma jangan salahin setan, lu aja punya hawa nafsu. Ya, itu hukmiyah tuh. Ini ubin-ubin kita, lantai-lantai kita. Itu harus diperhatikan. Masjid, musola, rumah-rumah kita. Makanya Nabi itu sunnahkan sama kita masuk kamar mandi pakai sendal. Keluar kamar mandi pakai sendal. Kalau inti yakin kayak seperti masjid, memang nggak najis rumah inti, ubinnya, lantainya, silakan nggak apa-apa. Tapi kalau najis, banyak anak-anak biasa kencing nih bekas kencing anak nih, kencing anak. Ya, anak kita kan udah 2-3 tahun, udah najisnya sedang. Inti bagaimana bahasa bersihinnya? Bersihinnya cuma dipel gitu, dipel. Najis tetap pelan, najis. Kan mesti pakai air yang suci mensucikan. Syaratnya dibasuh, diguyur. Kalau cuma dipel, tetap najis, kering. Inti cium nggak ada baunya, warnanya udah nggak ada. Hukumnya najis. Kaki inti basah, kena itu. Paham di situ? Sendal, kapan inti sendal inti cuci? Apalagi sendal kulit. Ya, kalau najis, kalau inti yakin nggak najis, oke nggak diceritakan, yakin. Kalau nggak yakin, apalagi inti yang tahu kan diri kita masing-masing. Kalau inti yakin nggak apa-apa, oh bersih, aneh ini nggak apa-apa. Tapi kalau najis, ini yang repot, sayang. Ya, nggak bisa, jangan diomongin tuh Allah yang terima. Iya Allah terima, cuma ada syaratnya. Syarat sholat apa? Pertama menghadap kiblat. Pertamanya kalau disusun nih, bersih dulu dari najis, tuh, ya. Dari badan, tempat dan pakaian, urutannya. Nggak berurutan nggak apa-apa. Udah selesai, bersih dari hadas kecil dan besar. Artinya apa? Wudu. Kalau ada hadas besar, mandi. Habis wudu selesai, menghadap tutup aurat. Tutup aurat dulu. Udah selesai ngadep kiblat. Yang penting syarat dipenuhin. Dan yang terakhir, mengetahui mana rukun yang fardu, mana yang sunnah. Inti nggak tahu, bahaya. Tapi banyak orang udah baca Allah Akbar kabira walhamdulillah, berucap baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dia lupa. Dikembali baca Allah Akbar kabira, batal sholatnya. Dia lepas yang wajib, diambil yang sunnah. Sama lagi sembahyang Idul Fitri. Ini imam-imam begini tinggalin deh.
Takbir 7 kali kan sunnah. Takbiratul ihram wajib. Allahu Akbar, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Dia lupa, langsung baca Fatihah. Udah terus. Orang sunnah. Dia lupa, terus udah, jangan balik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, tinggalin, udah nggak sah tuh. Batal. Ya, dilepas yang wajib, diambil yang sunnah. Ya, makanya harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Ente tahiyat awal, itu kan sunnah. Lupa, naik ke atas, udah nggak usah turun. Ada imam, subhanallah, subhanallah. Kata imam, bahlul. Batal semuanya. Udah, tinggal udah. Artinya apa? Terusin, nggak batal. Kenapa? Tahiyat awal. Nanti gantinya dengan sujud sahwi. Kunut lupa, udah sujud, udah yang pakai naik lagi. Sujud sahwi. Sunnahnya abaat. Ada sunnah hayat. Kalau lupa, ya udah nggak usah Allahu Akbar kabira, nggak usah sujud sahwi. Nanti kita belajar di dalam sholat nanti nih. Mudah-mudahan sampai 5 tahun, 10 tahunnya nggak kelar. Kita minta sama Allah Ta'ala supaya kita panjang umur, sehat afiat. Ya, tutup aurat, ngadep kiblat itu kan syarat. Ini kan ngadep kiblat sono nih, kita sembahyang nggak ngadep sono nih, ya sah nggak? Allahu Akbar, nangis nih sampai nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Misal saking khusyuknya, tapi ngadep sono, sah nggak? Kenapa? Nggak memenuhi syarat. Sebelum dia sholat, dia mesti adu ngadep kiblat. Dia ngadep sono, ketika baru takbir Allahu Akbar, tabuk dia, nggak sah. Untungnya malaikat Allah nggak kasih begitu. Kalau malaikat kayak kita ditendang udah sama malaikat. Paham ya? Belum sampai nangis baru takbir aja udah nggak sah. Kenapa? Karena nggak ngadep kiblat. Itu syarat adanya di luar. Maka dipenuhi dulu syarat, udah selesai. Makanya ketika dia sholat baru takbir, dia udah nanggung najis, udah nggak sah. Dan jarang di fikih itu, di khutbah Jumat, ceramah-ceramah, ya, tausiah-tausiah, jarang fikih. Ya, jarang pergi, yang enak cerita. Memang nggak apa-apa. Makanya kata Nabi, akhir zaman kasirul khutbah wa qalilul ulama. Di akhir zaman banyak penceramah tapi sedikit yang mengajar, ya, yang faqih, yang benar-benar dikatakan orang alim. Ya, Anda aja belum, jangankan alim, ustadz aja belum. Ini sedikit yang Anda dapat, Anda kasih inti. Ya, inti kasih lagi anak istri biar ngerti ini, biar apik tau gak apik? Biar bersih, kamar mandi bersih, pakaian bersih, bukan yang baru, yang penting bersih. Kita ngadep Allah, bukan ngadep manusia. Kenapa inti samakan dengan ngadep manusia? Inti malu pakai kaos oblong ketemu lurah. Inti malu pakai kaos oblong ketemu presiden. Kenapa inti nggak malu ketemu Allah Ta'ala dengan kaos inti? Bolong-bolong lagi. Inti lebih menghargai manusia daripada menghargai Allah. Sadar gak tuh kita? Kemudian najis ainiyah. Najis ainiyah yang kita sama-sama tahu, ya, ainnya, zatnya kelihatan. Najis ainiyah huwa hiyallati laha launun, tuh yang ada warnanya, ada baunya, ada rasanya. Nah, itu kita sama-sama tahu. Itu namanya najis ainiyah. Bagaimana cara pencuciannya ainiyah? Ya, kalau ainiyah nih, ya, ghusluha bil ma, ya, yaitu dengan cara dibasuh. Tuh, goslu itu air yang dibasuh. Lain namanya mashu ngusap. Makanya tayamum pakai mashu. Bukan debunya dijalanin atau debunya diambil diginiin, enggak. Mashu, asal nempel itu namanya mashu. Mashu ra's, nempel airnya. Dibasuh, ambil aja begitu, jelek diginiin. Jangan diambil begini, habis baju inti. Guyur namanya. Kuping namanya mashu. Diusap, jangan diambil, habis gendang-gendang tengah inti, dung aja. Itu namanya masku, ngusap. Bedain bahasa Arab. Goslu, baru airnya dijalanin, baik diciduk pakai tangan atau digerujuk pakai keran, atau inti nyelepin, kan namanya jalan juga. Ya, dibasuhnya sunnah nih, asal airnya jalan namanya. Itu goslu. Karena kalau nggak mungkin, kalau pakai misalnya tangan kita nggak bisa, ya misalnya lagi nggak bisa jalan gitu, misalnya lagi diikat, ada air gitu, udah inti kucurinnya semuanya. Misal, yang penting jalan.
Cuma kan nggak mungkin kita panggil sendok atau pakai gayung. Mungkin tangan satunya nggak bisa, diambil satu nggak bisa. Misalnya dipakai gayung, diambil media udah tuh dijalanin. Boleh nggak? Boleh. Ya, cuma kalau kita punya tangan yang sempurna, kita basuh itu namanya goslu. Kalau masuk, inti ambil cuma begini nih, gitu tuh, diusap. Nah begitu juga tuh bersih najis, bukan masuk goslu. Ainnya bersihin tuh yang bekas kencing di lantai, udah selesai lapnya nanti taruh di kamar mandi, inti cuci, gerujuk, ambil air segini, nggak jadi masalah, apalagi kayak gayung, asal siram, seret aja. Hilangan tuh, baru nanti dilap lagi. Bukan dipel nggak bisa tuh namanya ngusap. Ya, paham di situ. Ghuslu bil ma'i hatta tazula ausafuha. Basuh tepatnya dengan air sehingga hilang sifat-sifatnya. Sifat apanya? Warnanya yang tidak nggak ada, baunya nggak ada, ya warnanya nggak ada, rasanya nggak ada. Inti rasa tuh keyakinan rasa. Wah nggak ada nih, baunya ini nggak ada. Udah Bismillah. Bersih apapun, termasuk baju yang kita cuci di mesin cuci dan sebagainya. Ya, sekarang kan ngaduk doang, airnya sedikit, bujuk nanti kita akan bahas. Masukin pengering, dikeringin. Kalau najis nggak najis baju ente karena bau, nggak jadi masalah. Cuma bau, nggak jadi masalah. Tapi kalau pakaian ente, sarung, koko yang buat sholat dicampur ame bekas pakaian anak yang anak kita bekas kencing dicampur, semuanya jadi najis. Ya itulah sebabnya. Makanya anda nggak sembarangan nyuci baju sama orang yang ngerti fikih. Kalau nggak ngerti fikih nggak berani dah. Ya kecuali pakaian kita sendiri. Tapi kalau udah pakaian campur anak, itu kan kita punya anak. Kalau nggak punya anak sih nggak, oke, nggak usah pakai dicuci juga udah seminggu nggak jadi masalah. Tapi kalau pakaiannya sama anak udah pasti anak-anak namanya. Ya mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana nih bersihin najis kalau najisnya baunya nggak hilang. Ya cebok, ya apalagi anak kecil tainya landak, udah dicuci, ya masih bau. Bagaimana, boleh nggak pakai sabun? Boleh, nanti kita akan iniin. Sebab kalau langsung pakai sabun nggak boleh. Ya jangan langsung pakai sabun, tuh hilangnya itu namanya menipu. Ya tapi bersihin dulu dengan sesuai basuhannya. 3 kali basuhan nggak hilang baru pakai sabun. Sabun nggak hilang, najisnya udah jalan, namanya ta'assur. Kesulit seperti apa? Seperti baju ada bekas darah, habis motong kambing bekas darah, udah dicuci, kemudian ditambahin pakai sabun, udah dicuci pakai sabun nggak hilang-hilang juga, jangan dibuang, pakai sholat, namanya dimaaf. Tuh Islam begitu, jangan digampang-gampangin, jangan dienteng-entengin, nggak mau belajar, tapi ketika udah belajar Islam itu mudah. Kalau inti sulit dipermudah. Sakit nggak bisa diri, duduk. Lain lagi kalau sunnah duduk pun boleh, berbaring boleh sunnah, cuma pahalanya setengah dari yang duduk setengah dari yang diri. Selagi masih sehat ya diri. Aneh duduk jalanin, biasanya ba'diyah tuh isya diri, yang keduanya duduk. Ya itu amalan nggak apa-apa dikerjakan, jadi tahu ilmu enak, dipermudah. Tapi jangan dimudah-mudahin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Udah masuk waktu isya, insyaallah kita lanjutkan bulan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta